kami-kami yang belajar hukum tata negara itu sebenarnya sudah cukup jelas melihat berbagai macam pelanggaran ini, sudah melaporkan juga ke MK waktu itu. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak pernah lihat video yang lagi viral tapi lucu tuh, saya pengen kirim sebenarnya ke beberapa kawan saya yang belajar hukum tapi membela ketidakadilan dan ketidakbenaran. Itu cocok, itu yang yang rugi dong, capek-capek belajar hukum S1 hukum terus mendukungnya 02 rugi dong gitu. Karena buat saya mau bilang bahwa memang itu video yang cocok karena saya mau bilang soal pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi buat saya ini bukan soal personal, suka tidak suka, tapi persoalan prinsip apa yang mau kita pegang. Dan buat kami-kami yang ini, kami bertiga ini kan semuanya dan di sini saya kira banyak belajarnya hukum. Jadi pegangannya hukum. Cuma hukum yang kayak apa? Karena saya ingat tadi malam kawan-kawan, Ibu dan Bapak, saya ada di sebuah talk show dan saya harus berdebat dengan ahli ilmu politik yang mempertanyakan tafsir saya atas pasal 299 yang cuma dipotong satu ayat itu. Saya kan bilang ini nggak bisa dibaca satu ayat dan lain sebagainya. Terus terus dia coba mana pasalnya mana, jadi dia kayak agak intimidatif ya. Saya bilang, Pak maaf ya, saya tuh belajar anak orang hukum belajar S1-nya aja minimal 4 tahun. Terus dia merasa saya ad hominem. Saya bilang ini bukan soal ad hominem, ini soal kompetensi keilmuan. Kalau saya diajak berdebat soal teori ilmu politik, ya saya nggak bisa. Tapi izinkan saya menjelaskan dari aspek hukum karena memang saya belajarnya hukum nih puluhan tahun gitu. Jadi jangan intimidatif, mana pasalnya, mana coba tunjukkan ini pasalnya, begitu. Jadi kan lelah sekali belakangan ini yang ingin saya katakan. Belakangan ini saya dan saya yakin di sini Ibu Bapak, barangkali juga Mas Uceng yang juga sering diundang belakangan ini ke banyak talk show, kami mengalami kelelahannya bukan karena berargumentasi hukum, karena kita udah biasa kan ya berargumentasi hukum, tapi harus berdebat di soal-soal yang menurut kami sebenarnya tidak perlu diperdebatkan kalau kita pakai kacamatanya keadilan. Jadi yang mau diperdebatkan itu ke soal teks pasalnya. Misalnya ya pasal 299 tadi, kalau misalnya dalam siaran rekaman atau langsung ini masih ada yang mengalami kebingungan, izinkan saya menjelaskan lagi sedikit bahwa seperti yang tadi saya sempat katakan, pasal 299 Undang-Undang 7 2017 itu yang diprint oleh Pak Jokowi memang hanya satu ayat. Pasal itu mengandung 3 ayat. Itu satu. Orang yang belajar hukum mau S1 mau sampai S2, mau sampai S3 pasti paham karena ini basic sekali. Dalam kuliah hukum kan basic sekali, mungkin di semester 1, semester 2, bahwa kalau baca undang-undang tidak bisa hanya satu pasal apalagi satu ayat. Pasti harus dibaca dalam konstruksi hukum secara menyeluruh. Nah, jadi pasal 299 itu ada ayat 2 dan 3-nya dan kemudian kita harus baca bareng. Misalnya saya sampai bikin contekan karena lagi sering sekali diundang soal ini dan itu tadi ya, saya lelah berdebatnya tuh teks gitu, saya sampai tunjukin sini. Mungkin kita mesti diskusi soal cara membaca undang-undang. Harus dibaca bareng pasal 301, Ibu dan Bapak sekalian. Terus harus dibaca juga bab 7 itu soal kampanye pemilu, kan ada banyak bagian tuh kalau undang-undang kan begitu ya, pengelompokan dan penata urutan tuh istilahnya kalau dalam ilmu perundang-undangan. Nah, kita akan lihat bahwa pengaturan di pasal 299 itu memang bagian 8, kampanye oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya. Judulnya begitu tuh, bagian 8 dari bab 7. Jadi sebenarnya bagian 8 ini memang ingin memberikan hak betul. Jadi Pak Jokowi bukannya salah, nggak boleh juga kan dia ngeprint undang-undang kok salah. Tapi baca utuh dong gitu. Bahwa di bagian atasnya kalau baca bab 7 itu ada umum, ada materi kampanye, metode kampanye dan seterusnya, larangan dalam kampanye juga ada. Jadi yang sering disebut juga pasal 281, 282, 283 itu bagian larangan dalam kampanye. Nah, bagian 8 itu yang kampanye oleh presiden wakil presiden, pasal 299 yang disebut Pak Jokowi memang memberikan hak.
Tapi ketikanya itu, satu, ketika presiden petahana seperti Pak Jokowi 2019 atau Pak SBY 2009, ya wajar, memang konstitusi membolehkan 2 kali nyalon kok, jadi pasti harus dikasih hak untuk presiden yang petahana. Itu jelas dari pasal 301. Atau situasi kedua adalah ketika si presiden atau wakil presiden tadi berkampanye untuk partai politiknya. Kalau menurut saya ini boleh dan ini bisa dibaca balik ke atas nih. Kita lihat bahwa ada pelaksanaan kampanye Pilpres, itu pasal 269-nya yang mengatur untuk pengurus partai politik. Jadi kalau Pak Jokowi berkampanye untuk Pak Ganjar, resminya Pak Jokowi masih PDIP kan? Maka boleh, tapi harus cuti gitu ya. Nah ini kan enggak. Jadi itu yang harus dibaca juga tuh. Memang bacanya rumit kok naik lagi ke 269, ya begitulah baca undang-undang. Nggak bisa satu potong saja. Jadi harus dipahami konstruksinya. Kalau dalam penafsiran hukum namanya penafsiran sistematis tuh. Nah jadi dengan pandangan itu maka kalau pertanyaannya oke, berarti Pak Jokowi boleh nggak mengajukan cuti? Kalau menurut saya tidak boleh juga. Jadi kalau dia mengajukan cuti, terus kan kalau meme-nya kan gitu ya Ibu Bapak ya, terus dijawab sendiri oleh dirinya, oke cutinya diterima, itu juga sebenarnya nggak boleh. Karena dia bukan timnya Prabowo Gibran. Nah, jadi argumennya di situ. Jadi kalau ada juga ahli ilmu politik yang bilang Obama boleh kok mendukung Hillary Clinton, ya boleh karena mereka separtai. Jadi soalnya adalah di negara demokratis ya, kalau nggak demokratis lain soal, Korea Utara gitu misalnya. Di negara demokratis manapun, memang hubungan nepotisme dalam politik itu tidak akan diakomodasi. Jadi itu yang harus kita catat. Obama dengan Hillary Clinton separtai, bukan om dan tante atau ayah dan anak kan gitu. Yang jadi persoalan kan memang karena dari awal situasi kita yang sekarang kita hadapi ini kan unprecedented ya Ibu dan Bapak sekalian. Belum pernah terjadi di negara kita. Ada seorang yang masih memegang kekuasaan terus anaknya nyalon. Soalnya masih memegang kekuasaannya itu. Soalnya juga banyak tuh yang berkomentar balik ke saya, Mbak nih nggak kritis terhadap Megawati dan Puan, terhadap SBY dan AHY. Saya bilang kalau mau mengkritik partainya, sistem kepartaian, diskusinya di wilayah yang berbeda. Yang kita bicarakan adalah orang ini masih memegang kekuasaan yang demikian besar. Ini kepala-kepala pemerintahan loh dan kepala negara. Dianya masih di situ. Megawati dengan Soekarno, ya Megawati naik, tapi Soekarnonya kan sudah, bahkan waktu itu sudah wafat ketika Ibu Mega jadi presiden. Jadi ini bukan soal nama keluarga atau hubungan keluarga. Keluarga politik itu tidak haram, tidak sama sekali. Keluarga Kennedy, ya kan wajar ya kalau keluarga politik itu kan sama aja kayak keluarga bisnis. Makan malam ngobrolin bisnis, akhirnya anaknya ikut terjun, itu wajar. Yang tidak boleh adalah relasi nepotismenya itu. Itu yang kayaknya kita harus gaungkan tuh. Nah jadi gara-gara putusan 90 ada relasi nepotisme yang tercipta, nah kita jadi hancur sampai ke sininya. Jadi kalau cawe-cawe Presiden Jokowi ini ya akhirnya juga terjadi karena tentu saja namanya ayah ya, pasti begitu ya. Ibu juga saya kira kalau anaknya nyalon ya akan membantu. Makanya dalam sistem politik yang demokratis model nepotisme ini, model politik dinasti ini tidak akan diakomodasi. Itu yang bisa kita gambarkan. Karena juga kalau berbicara dalam konteks yang lebih mendasar, memang kita punya tadi disebutkan juga tuh soal undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, ya Undang-Undang 5, pasalnya pasal 5 maksud saya. Undang-Undang nomor 28 tahun 99, pasal 5, itu jelas tuh angka 4-nya bilang kan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Angka 6-nya melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan seterusnya tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Nah, jadi kalau kita bahkan mengacu kepada undang-undangnya secara umum, kita akan melihat
ada pidananya memang. Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN itu. Pidananya persis untuk pasal 5 angka 4 yang tadi saya sebutkan itu. Minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Itu kerangka hukum pidananya seperti itu. Tapi saya juga ingin bilang, kan kita kalau bicara hukum tidak bisa hanya bicara, wah kalau nggak ada pidananya, ini maksudnya untung lagi. Tapi kita bisa lihatlah pidananya. Tapi kan seringkali nih yang ngomongin pasal 299 segala macam nggak ada sanksinya tuh. Nah, kan kita berbicara kepatutan di sini. Jadi bahkan dalam sebuah diskusi lainnya, saya terlalu sering diskusi belakangan ini, dalam sebuah diskusi lainnya sampai ada yang bilang, kok kita nyuruh-nyuruh Pak Jokowi melakukan ini itu? Loh, kami waktu itu bilang, saya jadi kompak sama tim 01 maupun 03, tektokan gitu. Loh, kami bukannya nyuruh-nyuruh Pak Jokowi, tapi kan Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, kami rakyat. Dan ada kepatutan yang harus dia pegang, yang kita juga semua bisa lihat langsung. Orang presiden kan makan bakso berdua misalnya sama orang gitu kan juga. Kalau ditanya, kan ada yang nanya nih, perlu nggak sih Mbak bikin lagi undang-undangnya? Ya ampun, masa kita mau bikin 1000 undang-undang, presiden dilarang makan bakso dengan capres, atau presiden dilarang foto, kemarin katanya untuk promosi Akmil ya, dengan para influencer misalnya gitu ya, atau dilarang berdiri di sebelah menteri yang sedang cawapres. Kan masa kita mau bikin 1000 undang-undang, setiap Pak Jokowi atau presiden melakukan apa saja terus jadi nggak boleh? Kan bukan di situ soalnya. Tapi yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan pejabat-pejabat negara yang paham mana yang patut, mana yang tidak patut. Sebenarnya itu. Jadi kalau berdebat, nggak diatur tuh, mana? Saya sering diintimidasi kayak gitu sama. Oh iya sering, karena barangkali juga karena saya perempuan ya, jadi dengan suara keras menggelegar gitu, mana gitu. Jadi saya sih tenang aja, saya bilang kalau mau berdebat hukum, ayo 3 hari 3 malam tuh, kalau orang hukum sih bisa aja berdebat gitu dengan segala macam penalaran hukum, penafsiran, metode. Tapi kan bukan itu. Kita ini mau lihat aktor-aktor politik, apalagi presiden yang ya tahu negarawan gitu, tahu mana yang patut dan tidak patut, nggak usah disodorin dulu hukumnya, nggak usah dibuatkan dulu hukumnya. Nah jadi berikutnya barangkali saya mesti masuk ke soal yang lebih menukik, soal gimana nih sebenarnya bisa dibawa ini inkonstitusional atau tidak? Menurut saya ini inkonstitusional, Ibu dan Bapak sekalian. Karena kalau kita berbicara konstitusi, kita akan berbicara prinsip-prinsip yang namanya konstitusionalisme. Dalam label yang sedikit atau terminologi yang sedikit berbeda tapi maknanya serupa, dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita sendiri sudah dibilang kita itu negara hukum. Nah, negara hukum itu kan kita bisa cek ya di Mahkamah Konstitusi, pasal yang paling banyak dijadikan batu uji itu salah satunya pasal 1 ayat 3 tuh, negara hukum, karena terjemahannya luas. Kita bisa pakai terjemahan yang sifatnya kategorikal kayak Daisy gitu ya, supremasi hukum, equality before the law dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip kan sebenarnya negara hukum itu berbicara soal hak asasi dan pembatasan kekuasaan. Prinsipnya itu dulu. Nah jadi berkali-kali juga misalnya ditanya apa pasalnya yang Pak Jokowi langgar. Satu saja misalnya, kalau mau disebut selain pasal 1 ayat 3 negara hukum ya, yang lebih konkret ada pasal 22E konstitusi kita, yang bilang bahwa pemilu itu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Pemilu sebagai asas juga. Jadi electoral justice itu juga ada terminologi yang Ibu dan Bapak kalau tertarik menggali lebih jauh, banyak literaturnya terutama dari International IDEA menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu memang harus ada asas keadilan. Jadi ketika petahana pun diberi hak tadi ya untuk maju lagi oleh pasal 299 itu, ataupun dia kalau nggak salah Pak SBY juga pernah ya berkampanye untuk Partai Demokrat, partainya sendiri, tetap boleh, tapi kan harus ada keadilan di situ. Makanya dibilang fasilitas negara nggak boleh dipakai. Jadi kita harus harus punya level playing field gitu untuk semuanya. Nggak bisa
lomba lari, terus yang satu begitu start sebenarnya dia udah 50 langkah di depan, yang lainnya masih di belakang. Itu namanya bukan keadilan, jelas. Nah, jadi itu saja sudah dilanggar. Dan kalau seandainya saya sempat yang mungkin agak kontroversial, sempat ada yang bertanya, jadi Pak Jokowi itu bisa nggak ya dimakzulkan? Secara hukum, menurut saya sih bisa. Karena kalau kita baca pasal 7A, pemakzulan itu alasannya adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Kalau dalam sebuah diskusi minggu lalu sama Bu Koni bilang, Pak Jokowi udah pengkhianatan tuh. Saya bilang nanti dulu saya mau hati-hati di soal itu. Kalau buat saya, yang sudah jelas terbukti adalah perbuatan tercela. Dan Ibu dan Bapak sekalian, kita harus melihat dalam hukum tata negara, perbuatan, kalau konteksnya hukum tata negara, perbuatan dalam konteks jabatan. Jadi yang tercela buat saya, misalnya saya numpain ini ke tengah-tengah, itu perbuatan tercela buat saya. Tapi buat presiden, perbuatan tercela adalah ketika dia menyalahgunakan wewenangnya. Jadi walaupun nggak ada sanksi pidananya, terus masih diperdebatkan di Bawaslu, ini melanggar atau tidak, dan seterusnya, belum kemudian Bawaslu bilang, oh kalau by definition ini bukan pelanggaran pemilu misalnya. Tapi tetap saja ketika dia sudah menyalahgunakan wewenangnya, maka sebenarnya dia tetap sudah memenuhi perbuatan tercela. Dan buat saya, kalau misalnya ada juga yang berpendapat pemakzulan itu terlalu jauh lah segala macam. Kalau buat saya kira ketika kita mendiskusikan situasi politik, kan tolok ukur keberhasilan kita kan bukan kayak tolok ukur program ya Ibu dan Bapak. Buat saya menggaungkan isu pemakzulan ini bukan tolok ukur keberhasilannya adalah Pak Jokowi jatuh sebelum 20 Oktober 2024. Kalau menurut saya itu biarkan politiknya berproses, tapi saya sebenarnya dengan mengatakan apa yang saya katakan ini, harusnya DPR itu juga aktif dong dalam melakukan fungsi pengawasannya. Karena memang pemakzulan, saya nggak bisa melakukan pemakzulan. Kita di ruangan ini nggak ada yang bisa. DPR secara kelembagaan yang bisa melakukan itu. Jadi saya mau bilang dengan mewacanakan pemakzulan, DPR berfungsi dong. Pengawasannya nih 5 tahun terakhir udah mati nih. Karena dikuasai oleh koalisi yang terlalu besar. Kan memang nggak pernah ada kan Ibu Bapak interpelasi dan angket. 5 tahun belakangan ini ya, sebelumnya ada angket galak bener sama KPK. Misalnya kemarin Pak Masinton sebenarnya kan sempat mendiskusikan angket tapi ke MK, menurut saya itu salah sasaran juga. Kalau mau dilihat cawe-cawenya Pak Jokowi terhadap MK, kalau itu mau diselidiki gitu ya, jangan panggil MK-nya, panggil Pak Jokowinya, karena pengawasan DPR itu sebenarnya terhadap eksekutif. Nggak bisa MK itu dicampuri dan diawasi langsung oleh DPR secara institusional karena ada konsep kemandirian kekuasaan kehakiman. Nah, jadi saya udah bilang sih waktu itu Pak Masinton, Pak salah sasaran Pak, sebaiknya langsung ke Pak Jokowi aja gitu. Nah, saya paham bahwa nanti kan di DPR ya kami sibuk ini ya tentu saja nyalek dan lain sebagainya gitu ya. Oke lah. Tapi buat saya wacana ini penting, lagi-lagi bukan persoalan jatuhkan, tapi soal bagaimana DPR mengaktifkan kembali fungsi pengawasannya dan pelajaran politik buat kita bahwa memang presiden semua ada batasannya ini bergerak, yang namanya konstitusi. Jadi nggak bisa semau-maunya, ini bukan negara kerajaan tapi ini republik gitu. Nah jadi itu yang sebenarnya ingin dikatakan. Dan jadi cawe-cawe itu kalau pertanyaannya yang mana aja, banyak yang tadi sudah disebutkan tentu saja, tapi lebih dari itu yang paling mendasar aja deh, karena kalau misalnya mau didaftar bisa banyak sekali ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi pasti pertama-tama putusan 90 itu jelas sekali itu. Kemudian juga penyalahgunaan wewenang untuk bansos, untuk kampanye terselubung. Lagi-lagi kita kan lelahnya gitu. Pasal mana yang dilanggar? Itu bagi-bagi susu juga di CFD kan Mas Gibrannya tidak pakai
baju pemilu, baju 02 misalnya. Kan kita capek ya berdebatnya di soal teknis seperti itu. Nah jadi kita bawa aja diskusinya kepada soal yang lebih mendasar. Bahwa ada persoalan patut dan tidak patut yang lekat pada jabatan presiden. Dan itu yang kita persoalkan sekarang. Dan itu yang kalau sebagai penutup saya ingin bilang, oke, jadi apa nih yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah, yang ingin saya garis bawahi, pertama DPR itu harus sekali menggunakan fungsi pengawasannya. Mau dimulai dengan interpelasi, oke. Mau angket, iya. Kalau misalnya ini kan belum jelas, kayaknya mungkin aja karena ya namanya juga politik ya, banyak perhitungan pragmatis juga pasti. Tapi kan paling tidak kalau misalnya dibilang belum jelas kok cewek-cewek atau tidak, makanya diinvestigasi dong melalui hak angket. Tanya dulu Pak Jokowinya misalnya. Jadi paling tidak ada ruang pengawasan di situ secara kelembagaan yang digunakan. Dan kemudian yang kedua adalah ya tentu saja kita berharap Bawaslu itu masih tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kita boleh sekali untuk skeptis, tapi institusi yang sudah ada itu sebagai orang yang belajar hukum menurut saya tetap perlu kita jadikan fasilitas untuk berdemokrasi. Karena ruangannya tersedia gitu. Jadi Bawaslu, sentra Gakumdunya, Mahkamah Konstitusinya nanti gitu yang kalau sudah perselisihan hasil pemilu. Forum itu menurut saya kita nggak punya kemewahan untuk memilih siapa pakai forum yang itu, nggak mau pakai forum yang ini. Buat dalam situasi yang aneh sekali tahun ini, menurut saya semua cara mesti dipakai, termasuk tadi Bawaslu dengan segala skeptisisme kita, MK dan juga sentra Gakumdu dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga juga memang masyarakat sipil harus terus-menerus memelihara kegelisahan ini. Saya khawatir kalau kita ini nggak rajin diskusi kayak gini, lama-lama orang melihat ini suatu normal yang baru. Nggak apa-apa ya, ternyata nepotisme, politik dinasti, nanti makin gila lagi di daerah. Terus nggak apa-apa nih, yang penting kita terima bansos, kita sih senang-senang aja. Padahal kan tadi saya wawancara radio pas lagi kesini, ada yang bilang, udahlah jangan provokasi kita, kalau kita kan senang aja dapat bansos. Ini penelpon, karena El Sinta ya. Nah terus saya jawab loh, ini nggak ada yang provokasi, cuma kita kan harus melihat dari penyalahgunaan wewenang. Dan siapa yang datang ke situ bagiin, habis bagiin terus bilangnya ini bukan dari APBN tapi dari Pak Jokowi, itu yang nggak benar. Kalau masalah rakyat kecil dapat banyak bantuan, ya kalau dia legal, ya kita sih seneng ya. Kan nggak karitatif gitu kan nggak bisa kita hadapi secara terus-menerus setiap hari gitu. Nah jadi saya berhenti dulu di sini, Mas Iwel, supaya nanti bisa ada cukup waktu untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya pemaparan dari Mbak Bibip. Ya, sebagai seorang yang pernah jadi host talk show itu merasakan itu ya Mbak Bibip tadi diskusi. Tapi gini Mbak, masalahnya itu kan udah beda bahasa. Mbak menggunakan bahasa hukum, dia menggunakan bahasa politik. Nah, bahasa politik itu kan bahasa yang dipergunakan oleh elit politik dan birokrasi untuk apa? Untuk menyampaikan informasi-informasi tentang kekuasaan, jadi tujuannya kekuasaan gitu ya kan. Sebenarnya bahasa hukum itu adalah bahasa aturan untuk menegakkan aturan ya, peraturan-peraturan jadi nggak nyambung. Contohnya gini Bapak Ibu, maaf Bu, saya juga S1-nya hukum Bu, betulan Bu. Jadi contohnya nih ya, Bang Johan walaupun dokter hukum belum tentu tahu nih contohnya nih ya. Anak saya tuh pernah mengatakan, tadi kan kata ketika aja tadi, Mbak Bibi bilang kata ketika, itu bahasa hukum. Anak saya mengatakan, ayah, bukannya ayah dulu bolehkan aku main games weekdays, hari biasa. Oh, ada selanjutnya, kamu boleh main games di hari biasa ketika libur sekolah. Nah itu bahasa hukum. Nah kalau politisi lain lagi pakai bahasa politik anaknya, kamu boleh main games ketika ayah butuh dukungan. Nah, ya ayahnya butuh dukungan, boleh main games. Ya, kamu boleh main games ketika ayah butuh dukungan. Nah, itu bahasa politik. Ya. Nah. Baik, berikutnya, nah ini Bang Uceng ini teman lama saya juga nih ya, yang akan menyampaikan berikutnya. Ya, sama-sama kita akan dengarkan paparan dari Zainal Arifin Mokhtar. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Uceng. Makasih, Mas Iwel, makasih. Saya tidak akan berpanjang, saya pikir harusnya kita bisa mempersingkat saja. Tapi begini, saya mau kita berefleksi dulu sebenarnya. Siapa yang menyebabkan Jokowi menjadi begini? Kira-kira siapa?
kita. Nah, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Kita yang menyebabkan Jokowi menjadi begini. Kita terlalu banyak menyokong kekuasaan Jokowi. Iya kan? Saya menggunakan kata kita lah. Saya tidak usah mengatakan ada yang siumannya cepat. Kalau kami ini udah lama siuman gitu. Udah lama menjadi pengkritik sampai begitu banyak yang marah-marah dengan kita dari dulu. Tapi harus kita akui, di mana kita ketika 4 anak mahasiswa meregang nyawa ketika nolak undang-undang KPK? Di mana? Tahun 2019 awal 4 nyawa anak mahasiswa itu dibunuh tentara, dibunuh polisi, dibunuh penegak hukum dalam sebuah proses tembak menembak apa semua mati. Kita di mana? Di mana kita ketika buruh yang pasang spanduk di Jokowi lewat dipukulin juga, kita juga nggak ada. Ketika satu simpatisan, mohon maaf, kebetulan PDIP kena di Gunung Kidul, kita ribut. Tapi ingatkah kita buruh yang dipukulin Cipta Kerja? Ingat nggak kita mahasiswa yang 4 mati itu? Kita yang melakukannya. Jadi harusnya kita berani untuk melakukan semacam pengakuan dosa sebenarnya, ya kan? Untuk mengatakan bahwa, ya, nggak apa-apa. Saya tadi Mas Jos kan udah bilang, Mas Johan kan udah bilang berikan catatan kritis. Saya mau bicara itu sebenarnya. Di awal kita harus sadar kadar keimanan terhadap Jokowi kita ketinggian. Ya, pada akhirnya kita tahu bahwa kita beriman pada hal yang keliru gitu. Sudah sekurang dekat apa lagi nih Mas? Saya agak sulit kedekatnya lagi. Kira-kira begitu. Iya, ya kan? Harus kita akui itu. Jadi menurut saya kenapa Jokowi menjadi gigantik seperti ini? Karena kita tidak membuat pengawasan yang memadai. Kita tidak membangun konsep checks and balances yang kuat. Kita tidak membangun sistem limitasi kekuasaan yang kuat. Jadi begini. Coba, kenapa kita ribut dengan Undang-Undang 7 tahun 2017? Ya karena DPR-nya sepakat tidak mau mengubah. Kita dulu udah teriak-teriak, ubah. Perbaiki Undang-Undang 7 2017. Pengaturan dana kampanyenya jelek. Pengawasannya jelek. Sistemnya jelek. Presidensial threshold-nya jelek. Nggak ada yang mau. Mereka malah mengatakan bersepakat menggunakan undang-undang yang sama. Ketika undang-undang itu kemudian menjadi ribut seperti ini, mereka baru kebakaran jenggot gitu. Mau punya jenggot maupun tidak gitu. Iya kan? Kan artinya, saya mau bilang yang pertama, kenapa cawe-cawe presiden, melanggar hukum, konstitusi ini terjadi menjadi seperti ini? Karena kita. Terserah, saya menggunakan kata kita aja lah. Saya tidak usah menggunakan kata kalian gitu ya, nggak usah. Saya mau menggunakan kata kita gitu. Saya menggunakan kata kita, maksudnya kita refleksi secara bersama-sama. Mungkin kekuasaan yang terlalu disokong kuat itu rumusan standar menuju ke arah otoritarianisme. Siapa yang bilang itu? Yaitu penyakit dalam sistem presidensial begitu. Kalau dia disokong terlalu kuat, godaan otoritarnya tinggi. Silahkan baca The Perils of Presidentialism-nya Juan Linz. Dia kan udah bilang itu, presiden itu bahayanya adalah kalau dia disokong terlalu kuat. Pedean dia. Kalau dia over pede, godaan otoritarnya menjadi gede. Apakah khas Indonesia? Enggak. Hampir di belahan dunia manapun terjadi. Presiden itu kalau disokong kuat-kuatan, dia jadi, bahkan Amerika, kita ingat enggak? Reagan, electoral threshold-nya, vote-nya dengan popular vote-nya sama-sama tinggi. Dia hampir nyapu bersih 100% malah electoral vote-nya. Ya. Tapi keinginan kita membatasi itulah yang membuat menjaga orang. Ya kan? Kalau orang tanya, Soekarno kapan menjadi Orde Lama itu dihitungnya kapan? 59. Ketika Soekarno memerintah dari 45 sampai 59, dia kan terjaga. Kenapa? Terjaga karena ada sistem checks and balances yang memadai. Ada Syahrir gitu menjadi Perdana Menteri sampai 48. Ada Hatta yang memberkin.
Tapi begitu 59 kejadian menjadi berubah. Baru kemudian diselami yang namanya Orde Lama kepada Soekarno. Malah dianggap kehidupan demokratis kita kapan? Ya 50 sampai 59. Itu dianggap kehidupan demokratisnya Indonesia di situ. Dan maksud saya adalah yang pertama yang harus kita sadari sebenarnya adalah presiden menjadi begini karena terlalu disokong oleh kita. Kekuatan oposisi mati. Siapa yang membunuh? Kita semuanya. Bahkan universitas membunuhnya. Saya kemarin orasi di UGM itu marah betul dengan UGM. Saya bilang, kalian baru marah sekarang. Di mana kalian ketika mahasiswa cuma mau bikin seminar pemakzulan di UGM, pemakzulan itu diburu, diancam, dibunuh anak mahasiswa itu. Sampai mahasiswa itu keluar dari UGM karena nggak tahan dibully. Bayangkan. Di mana? Saya bilang di mana rektorat di kala itu? Di mana nih guru-guru besar ini ngomong di mana waktu itu? Waktu cuma mau ngomong ada anak mahasiswa cuma mau bikin seminar soal impeachment presiden. Ya bicara soal apa sih maksudnya impeachment apa tuh? Itu kebakaran jenggot UGM. Anak mahasiswa itu sampai keluar. Anak itu pindah karena nggak tahan dibully. Coba bayangkan. Saya bilang di mana UGM? Dulu kita ini dosen-dosen biasa ini yang carikan safe house. Cariin rumah, disuruh tinggal di situ karena diancam dibunuh anak itu. Larang pulang kos-kosan. Kita yang bawain makanan tiap hari sampai berapa hari. Sampai hubungi polisi jamin keamanannya baru bisa pulang, baru kita pulangkan anak itu. UGM nggak ada bekerja. Itu yang saya pidatokan kemarin yang kemudian UGM tidak mau kasih keluar gitu. Di hadapan UGM sendiri. Saya mau bilang bahwa kita yang membuat begini. Jadi apapun ya, kalau kita mau bicara menjaga cawe-cawe presiden, melanggar konstitusi dan Undang-Undang 45, tagihannya itu ke kita. Kita semua termasuk partai politik. Yang saya khawatir adalah partai politik ini ngomongnya aja yang gede. Tapi nggak ada yang berani untuk membawa ke proses yang lebih memadai. Saya mau bicara soal sebenarnya kita harusnya bicara menghentikan Presiden Jokowi. Next, slide pertama. Kalau kita bicara soal pemberhentian presiden, saya nggak usah panjang ya. Saya kira ada pasal 7A, 7B. 7A, muka saya nggak penting mas kayaknya. Ini lebih penting itu kayaknya. Pasal 7A, ini kalau kita baca sejarahnya, ini copy paste dari banyak undang-undang dasar. Karena kita nggak punya ini kan, dulu. Bang Firman kalau masih ingat barangkali bisa nambahin. Kita mengkualifikasi ada 3. Presiden bisa diberhentikan kalau dia melakukan perbuatan pidana. Jadi pengkhianatan pada negara, maksudnya itu double agent sebenarnya. Korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Itu pidana, masuk dalam klaster pidana. Yang kedua masuk klaster misdemeanor, perbuatan tercela. Ini di copy paste dari Konstitusi Amerika. Misdemeanor, ya kan, perbuatan tercelanya itu. Dan apabila tidak lagi memenuhi syarat, ini nggak ada dalam sistem dalam Amerika ini nggak ada nih. Kita copy paste dari salah satu negara di kalau bukan Meksiko, Afrika. Tapi sistem presidensil juga. Soal syarat, ini jadi soal administrasi. Jadi ada 3 syarat, ada 3 cara menjatuhkan presiden. Perbuatan pidana, pertama. Yang kedua adalah etika, tercela. Yang ketiga adalah administratif. Ketika syarat sebagai presiden tidak terpenuhi lagi. Misalnya, tiba-tiba ketahuan dia pernah meminta kewarganegaraan lain dengan keinginan sendiri, bukan karena dapat penghargaan. Berarti dia kan pernah menjauh dari keinginan negara gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang pertama. Next, saya minta tolong next. Next aja. Ya, jadi ini pemberhentian presiden. Next aja. Oke. Nah, variasi di seluruh dunia soal pemberhentian presiden itu ada 4 sebenarnya variasinya. 1, variasi pemberhentian penuh secara politik. Jadi yang bekerja itu partai politik aja. Langsung dijatuhkan. Ini kira-kira terjadi seperti Indonesia sebelum amandemen.
Kan politis saja tuh. Yang bekerja itu cuma MPR. Gus Dur dijatuhkan dengan cara ini. Masih ingat enggak Gus Dur dijatuhkan dengan cara apa? Sidang istimewa kan? Kenapa Gus Dur dijatuhkan? Bukan karena korupsinya. Kan dia dituduhkan bule gate dengan Brunei Gate. Yang tidak pernah dibicarakan di DPR dan tidak pernah terbukti. Ketika dia mau di sidang istimewa, dia bubarkan DPR. Dia keluarkan dekret. Dalam tanda kutip. Itu yang membuat menjadi alasan kenapa dia dijatuhkan. Dimakzulkan. Ya kan? Itu politis murni. Apakah ada yang terlibat? Enggak. Nah, gara-gara itulah kita punya kesadaran. Kita bilang, oh masukkan MK dan lain-lain sebagainya kan. Nah, variasi kedua itu separuh politik, separuh hukum. Nah, Indonesia ada di sini nih. Karena kalau kita balik, minta tolong balik ke pasal yang tadi, Mas. Balik satu kali lagi. Nah, kalau kita lihat 7B, ya kan, usul pemberhentian presiden diajukan oleh DPR kepada MPR, hanya terlebih dulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa. Jadi caranya itu DPR kumpul dulu nih, untuk mengatakan kami menyimpulkan presiden melanggar administrasi, atau melanggar pidana, atau melanggar etik. Baru dia bawa itu ke MK. MK tolong putus dong. Benar nggak pendapat saya? Kalau MK bilang iya, baru itu dibawa ke MPR. Yang jatuhkan siapa? MPR. Jadi MPR yang putus, oke, benar MK sudah ngasih. Nah itu saya bilang, itu sebabnya, balik ke yang tadi Mas, minta tolong. Nah itu kenapa sebabnya saya bilang, kepentingan politiknya jauh lebih besar. Karena yang memulai politik DPR, ya kan, dikasih ke hukum MK, tapi setelah dari MK balik lagi sebenarnya ke proses politik di MPR. Karena MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Ya kan? Itu saya bilang kenapa kepentingan politiknya jauh lebih besar. Kalaupun misalnya nih DPR sudah tuduh, dia bawa ke MK sudah benarkan. Tiba-tiba presiden sadar itu, dia bagi-bagi uang, 1 orang 5 miliar misalnya anggota DPR, anggota MPR, MPR putuskan kita tidak jadi mengimpeach. Bisa, selesai. Makanya saya bilang tadi, tergantung keseriusan politik sebenarnya. Bukan tergantung keseriusan, kita mau ngomong apapun, penuh politiknya yang menjadi jauh lebih penting. Karena beban politiknya itu besar sekali di kita. Oke? Nah yang ketiga, variasi pemberhentian presiden itu penuh secara hukum. Langsung dibawa ke proses hukum saja. Itu dipakai di beberapa negara. Oke. Nah, di sini penuh secara hukum itu dianggap juga sebenarnya Amerika masuk di sini. Walaupun orang banyak beda pendapat. Kalau Amerika itu kan modelnya adalah yang jadi penuntut umumnya, yang jadi penuntut DPR, DPR penuntut umum, yang jadi hakimnya Ketua Mahkamah Agung, ya kan? Yang jadi jurinya Senat. Kan gitu tuh. Itu fungsinya di sana. Jadi kayak buka sidang. Sidang yang nuntut, yang jadi jaksanya itu anggota DPR. Makanya DPR dikasih hak yang namanya the right to inquiry. Inquiry itu bahasa Inggris, bahasa Perancisnya adalah enquête. Persis. Impeach-nya saja DPR berhasil untuk mengatakan, tapi ketika di Senat dia tidak jatuhkan. Senat jurinya mengatakan enggak. Nanti saya cerita soal kasus Clinton. Ya, saya cerita soal kasus Clinton. Nah, itu nggak terjadi. Jadi di kita itu, jadi modelnya itu begitu. Kenapa sebabnya DPR itu punya hak angket? Itu sejarahnya tuh. Angket itu kan asal katanya dari bahasa Prancis enquête. Enquête. Enquête itu apa? Bahasa Inggrisnya adalah the right to inquiry. Hak untuk penyelidikan. Penyidikan tuh. Untuk menyelidiki pelanggaran. Nah, DPR punya itu. Nah, yang keempat, ada negara yang variasinya pakai persetujuan publik. Sebelum mengimpeach presiden, itu di referendum. Kalau tidak salah Nigeria. Nanti saya buka kembali ya. Ini tadi saya bikinnya hanya cepet-cepetan berdasarkan ingatan saja. Kalau nggak salah ada negara yang kalau mau pecat presidennya itu pakai referendum. Jadi ditanyakan dulu, oke? Kita boleh nggak pecat presiden? Kalau misalnya 50+1 mengatakan oke, mainkan. Nah, DPR akan mainkan pemecatan. Gitu ya. Nah, next, balik ke soal
Apakah ada alasan memberhentikan presiden? Banyak banget. Banyak banget. Apa? Pidana? Ada. Laporan Ubedillah siapa? Badrun ke KPK itu. Tentang anak-anak presiden yang mendapatkan fasilitas, wallahualam benar atau tidak. Tapi kalau itu benar, itu pidana tuh. Jelas. Bisa. Iya. Apalagi soal etik. Saya ingin ceritakan kasusnya Clinton. Ya. Clinton itu kan dia dituduh misdemeanor, perbuatan tercela. Coba tebak, apa perbuatan tercelanya Clinton? Nggak ada, bukan. Ketika dia kan memang seksual, hubungan seksual, suka sama suka Pak, bukan harassment. Jadi memang suka sama suka. Sama Monica. Bukan. Iya, dia dengan Monica Lewinsky, ya kan? Waktu itu DPR membawa dengan 11 tuntutan, termasuk soal hubungan itu. Tapi bagi DPR bilang, enggak, ini kan suka sama suka. Masa kita menghalangi cinta? Enggak boleh. Itu bukan soal perbuatan tercela itu. Akhirnya cuma jadi 2. Kalau Anda baca Clinton, kasusnya Clinton, itu cuma jadi 2 tuntutannya terhadap Clinton. Apa tuntutannya? 1, berbohong. Karena ketika pertama kali Monica Lewinsky ngomong bahwa dia punya hubungan seksual sama Clinton, Clinton bilang, enggak ada tuh. Bohong. 1. Yang kedua adalah dia dituduh menghalang-halangi penyelidikan DPR. Kenapa? Karena disumpah pertama kali dia termasuk juga mengatakan, enggak ada tuh, enggak gini ngomong. Jadi coba bayangkan, misdemeanornya, perbuatan tercelanya Clinton itu adalah bohong sebenarnya. Bohong. Jadi kalau kita pakai, Jokowi pernah berbohong enggak? Jadi kalau saya tanya misalnya, Pak Presiden Jokowi pernah bohong enggak? Pernah banget. Kalau kita tanya, bisa enggak pakai perbuatan tercela? Ya kalau asal muasalnya perbuatan tercela kita copy paste dari Amerika, harusnya agak mirip tuh. Bohong kan? Nah sayangnya, lagi-lagi kalau kita baca per undang-undang, kalau kita kaitkan dengan undang-undang lain, perbuatan tercela di kita itu dikualifikasikan melanggar, tunggu sebentar saya baca ya, melanggar norma agama, norma adat dan kesusilaan. Lebih dirincikan ya karena judi, mabuk, narkoba dan zina. Jadi beda. Kita misdemeanor kita kutip dari Amerika, ya kan? Tapi ketika dikualifikasikan perbuatan tercela, walaupun tidak ke presiden ya, ini kualifikasi perbuatan tercelanya untuk syarat anggota legislatif. Jadi anggota legislatif juga nggak boleh perbuatan tercela tuh. Apa yang dimaksud perbuatan tercela sebagai seorang anggota legislatif? Ya itu tadi, melanggar norma agama, kesusilaan, dan norma adat, istiadat. Jadi kalaupun kita pakai ini, kemungkinan lebih dekat ya. Kalau Clinton dibawa ke sini kena dia nih. Ya kan? Kalau Clinton kita bawa ke sini, kena dia yang ini nih. Walaupun suka sama suka, norma adat kesusilaan dilanggar. Nah itu saya bilang, tergantung bagaimana kita mengkualifikasi. Tergantung kita mengkualifikasi kan. Jadi bisakah dikualifikasi itu melanggar norma kesusilaan, norma adat dari proses bohong itu? Iya monggo. Siapa yang bisa mengkualifikasi? Kawan-kawannya Mas Firman ini. Teman-teman di DPR. Kita sehebat apapun mengkualifikasi, nggak ada yang mengikat kecuali kalau DPR memulai yang namanya hak menyatakan pendapat. Itulah. Jadi kalau dia kualifikasi, oke, bohongnya presiden misalnya menjanjikan mobil nasional, itu bohong tuh. Itu dikualifikasi misalnya, masuk. Bohongnya presiden dengan mengatakan tidak akan cawe-cawe, tidak akan ada keluarganya yang maju. Maju ternyata. Bisa dikualifikasi nggak? Bisa. Sepanjang siapa? Ya teman-temannya Bang Firman dulu ini.
DPR. Makanya dia harus dimulai dengan hak menyatakan pendapat. Pendapatnya DPR untuk mengatakan. Jadi itulah hak menyatakan pendapat itu DPR berpendapat. Kami berpendapat bahwa bohongnya presiden di sini telah melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, itu baru bisa. Jadi kalau kita yang kualifikasi, saya kira udah khatam kita kualifikasi, Bib. Udah capek kita, banyak banget. Apakah kaos Anwar Usman kena? Kena, bisa aja kita kualifikasi. Kalau benar ceritanya Tempo itu secara detail seperti itu, kena bos. Nggak bisa nggak. Intervensi. Cawe-cawe pemilu. Orang bilang cawe-cawe pemilu. Saya ingat pidato presiden di Hotel Salak, Bogor. Ketika dia bilang, waktu itu masih sama Ganjar sih. Waktu itu masih mesra sama Ganjar seingat saya. Tapi dia pidato di hadapan relawan dengan mengatakan apa? Saya tahu kok apa yang mau dilakukan partai-partai lain. Saya punya aparat, intelijen dan lain-lain sebagainya. Itu melanggar gak? Itu melanggar. Ingat kasus Nixon. Kasus Nixon. Saya ceritain kasus Nixon ya. Watergate. Nixon itu mulai dari tahun 72. Dia menghadapi pemilu tahun 72. Oke. Dia pemilu tahun 72 itu pemilunya Amerika kan bulan November ya. November Desember akhir. Ya, pelantikan Januari. Di bulan Juli kedapatan bahwa ada alat penyadap yang ditaruh di kantor Demokrat. Ya kan? Untuk tahu apa yang mau dilakukan Partai Demokrat itu dia pasang alat penyadap. Lalu kena lah. 72 pemilunya itu naik. Orang udah ribut-ribut tahun 72 tuh. Naik mulai menjadi heboh tapi dia tetap menang pemilu 72. Dia dilantik 73. 73 makin heboh itu. Karena Demokrat itu bisa menginisiasi untuk mulai masuk mau penyelidikan. Moderate to inquiry. Itu. Dan itu yang menyebabkan dia awal 74 mengundurkan diri. Apa tuduhannya waktu itu? Mencampuri urusan partai lain. Masuk ke dalam melanggar hak privasinya partai lain. Nah, ketika Jokowi pidato di Salak, dia bilang, saya tahu kok jeroannya partai-partai lain. Saya kan punya alat, kelengkapan dan sebagainya yang pernah. Itu kasus Nixon, 11-12 dan kasus Nixon. Nah, siapa yang bisa lakukan? Ya DPR. Kita dari dulu udah bilang, saya waktu itu ingat betul diwawancarai, hanya tidak lama setelah dia ngomong begitu di Hotel Salak. Saya diwawancarai di salah satu podcast, saya udah bilang, itu beda loh itu. Itu impeachment articles loh itu yang dilanggar. Tapi mana? Enggak ada. Yang keluar satu-satunya kalimat itu dari Masinton. Itu pun cuma hak angket. Pak, begini Pak ya. Untuk memulai HMP itu sulit loh. Butuh dihadiri 2/3 plus 1 anggota DPR. Dan persetujuannya sekurang-kurangnya adalah 2/3 plus 1 yang hadir. Sulit itu. Bandingkan dengan hak angket. Hak angket itu hanya butuh 25 pengusul dan 2 fraksi. Angket aja nggak bisa. Gimana mau nyombong masuk ke HMP? Angket aja. Loh kalau 2 partai harusnya bisa lah. Jadi jangan, hitungan sederhananya, jadi jangan secara matematis ini ya. Ngapain ngomong tinggi mau menghentikan presiden secara pemakzulan, angket aja nggak sanggup. Jadi jangan kemudian dikatakan, oh masyarakat tidak pay attention ke pemakzulan. Oh dari dulu kita ngomong pemakzulan. Dari dulu kita bicara menghentikan presiden. Dari dulu. Tapi mana kekuatan politiknya yang, karena Undang-Undang Dasar mengatakan itu. HMP. Mana? Jadi saya bilang sama Mas Hinton di salah satu, saya bilang, Bung,
Berhentilah bicara ketinggian pemakzulan. Angket aja nggak sanggup kalian. 25, 2 fraksi, Pak. Dia udah sodorin loh itu, tapi nggak dia mau dia datangi ke kamar-kamar gitu. Jangan ketinggian minta 2/3 plus 1. Pak, 2/3 plus 1 itu 575, berarti sekitar hampir 400 loh itu. Itu 389. Iya, Pak. Minimal. Jadi sekurang-kurangnya diajukan 25 anggota DPR yang terdiri dari 2 fraksi sekurang-kurangnya. Minimal 2 fraksi. Enggak dapat. Pak, jadi ketinggian. Saya bilang, wah ketinggian ngomongnya ini. Jangan bilang mau menggarami air laut, kalau menggarami satu kotak aja nggak mampu gitu loh. Masa mau digarami? Nah, maksud saya adalah alasannya banyak bertebaran. Persoalannya adalah partai politik mampu dan mau nggak. Ini yang saya khawatir terus terang. Ketika partai politik itu banyak ngomong, mohon maaf nih Mas Bang Firman, banyak ngomong di ketinggiannya saja, tapi kemudian menginisiasinya nggak mau. Kenapa? Karena masih saling intip. Saling intip untuk pemilu putaran kedua kan? Iya, kan mohon maaf, nggak ada jaminan. Misalnya, kalau yang masuk putaran kedua ini 02 dan 03, seberapa yakin Anda 01 pindah ke 03? Ada keyakinan. Makanya mereka saling mengintip, sama terbalik. Kalau misalnya 01 dan 02 yang masuk putaran kedua, seberapa yakin Anda partai-partai di 03 pindah ke 01? Nggak yakin juga kan? Nah itu problemnya. Jadi menghentikan, jadi gini, kita selama ini membiarkan Jokowi, satu. Yang kedua, kekuatan yang punya palu godam itu juga membiarkan. Jadi gimana kita mau bicara? Nah, kenapa presiden menjadi sangat kuat seperti itu? Karena kita gunakan sistem presidensil. Ya itulah implikasi dari penggunaan sistem presidensil. Coba disebutkan di negara mana yang menggunakan sistem parlementer otoriter? Nyaris tidak ada. Kecuali kalau rajanya memang gila-gilaan. Seperti misalnya Thailand ya yang banyak dibicarakan. Itu pun ya relatif demokratis Thailand itu. Coba tunjukkan di mana. Enggak ada. Karena penyakitnya sistem presidensil memang itu. Dia itu kan raja. Siapa yang bilang presiden itu raja? Penemu sistem presidensil sendiri yang bilang. Hamilton, Alexander Hamilton di Federalist Paper itu kan ngomong. Waktu bikin sistem presidensil, Alexander Hamilton bilang apa? Teman-teman, sadar nggak sih? Kita bikin presiden ini kan raja sebenarnya. Lalu bilanglah orang-orang, iya raja, nggak apa-apa lah. Ini seperti sistem raja, tapi mari kita batasi dia secara konstitusi. Makanya esensi dasar sistem presidensil adalah pembatasan, limitasi. Nah sayangnya kita tidak membatasi apa-apa. Coba buka undang-undang dasar, ada enggak membatasi presiden? Gak ada. Undang-undang pemilu ada enggak? Enggak, banyak, sedikit sekali. Saya uprit. Coba kalau dibuka mulai dari 281, 282, 283 sampai 305, saya uprit itu. Nanti saya jelaskan pandangan saya soal 281 sampai 305. Kita yang enggak membatasi. Makanya ide saya, next. Minta tolong Mas, next. Next. Nah, saya bicara soal memincangkan presiden. Yang harus dilakukan itu presiden dipincangkan. Ini bahasa hukum tata negara. Dalam konsep sistem presidensil di beberapa negara, mereka mengenal istilah lame duck. Bebek pincang. Apa itu lame duck? Lame duck itu adalah presiden manakala sudah mulai masuk ke dalam pemilu berikutnya,
baik dia selaku incumbent maupun sudah tidak terpilih lagi, itu akan dipincangkan. Banyak negara menggunakan itu. Kita tidak mengatur sauprit pun soal ini. Padahal negara banyak mengatur itu. Mulai dari larangan ngangkat pejabat tertentu, mulai larangan untuk penggunaan anggaran, larangan penggunaan kuasa untuk hal-hal tertentu, termasuk membatasi sejumlah keputusan itu. Banyak banget, di banyak negara itu udah dipakai. Di konstitusi Filipina ada, di Amerika ada, Ghana, Nigeria. Ini negara-negara dengan sistem presidensial semua nih. Kenapa mereka melakukan itu? Karena membatasi itu penting. Khususnya manakala presiden mau pemilu. Nah, mari kita bicara adalah apa? Lemdakan Jokowi sekarang. Pincangkan. Caranya apa? Pincangkan. Kalau sebenarnya begini, dan ini jauh lebih mudah menurut saya. Next, jauh lebih sederhana, karena nggak sulit-sulit amat. Next, kalau jalannya lebih sederhana kok, pakai undang-undang aja. Kalau memang kita mau halangi dia khusus untuk pemilu, ini cuma amandemen nambah 1-2 pasal di undang-undang pemilu kok. Undang-undang pemilu itu 1/2+1. Untuk bikin undang-undang itu hanya butuh 1/2+1. Kalau impeachment kan 2/3+1. Istilahnya absolute majority. Kalau bikin undang-undang hanya simple majority, 1/2+1. Dan mohon maaf nih ya, 01 kalau digabung dengan 03 udah lebih 55% kok. Bang Firman langsung ngakak. Ya saya tahu hitungannya tidak sederhana itu. Tapi kalau kan kepentingannya ini sebelum cawe-cawe 14 Februari atau kemungkinan di putaran kedua. Maka dari sekarang harusnya 55% ini gabung. Bikin 1 pasal, 2 pasal yang batasi presiden nggak boleh ngapain ketika sudah masuk. Paling bagus sebenarnya undang-undang lembaga kepresidenan. Ini dari dulu kita udah teriakin. Nggak ada. Malah yang dibikin DPR adalah undang-undang Kementerian Negara. Yang dia batasi adalah menteri-menteri. Padahal harusnya Lempres itu, lembaga kepresidenan itu harusnya diatur. Misalnya apa do and don't-nya presiden. Kalau presiden keluar negeri dia harusnya ngapain? Apa batasannya presiden kalau mau membahas undang-undang? Itu harusnya diatur tuh undang-undang lembaga kepresidenan. Jadi diatur termasuk hak apa yang boleh dilakukan oleh Wapres. Saya termasuk mengatakan Wapres itu nggak boleh punya kewenangan loh. Makanya aneh itu di Undang-Undang Jakarta tiba-tiba dikasih kewenangan kepada Wapres. Di Undang-Undang Papua kita ribut Jakarta karena kita hanya baca Jakarta. Di Undang-Undang Papua 1 tahun yang lalu udah ada duluan itu pasal. Badan apa namanya diketuai oleh Wapres. Itu udah ada duluan. Kita hanya ribut Jakarta karena kita ngelihatnya Jakarta gitu. Itu pun baru RUU, kita udah ribut. Di Papua udah ada itu barang. Dan dianggap normal-normal aja. Kita aja yang ngelawan kan. Jadi ahli di MK lawan itu. Tapi ya begitulah menurut saya. Kita ini suka banget pelupa gitu. Nanti sudah ada persoalan baru ribut centang renang. Iya. Maksud saya memang harus dibatasi. Kenapa? Saya nyambung ke bibit terakhir ya sebelum saya berhenti ya. Kenapa Undang-Undang 7 2017 itu harusnya diubah dari dulu? Karena memang lemah sekali tuh. Mulai 281 sampai 305. Mari dibaca baik-baik. Kalau mau dibaca baik-baik. Undang-undang itu di pasal 2 berapa tuh? 270-an lah, awal-awal itu membedakan yang namanya kampanye itu 2. Beda antara peserta kampanye dengan pelaksana kampanye. Oke. 281 bisa dibuka, ada yang bisa buka nggak? Buka aja 281 kalau nggak percaya. 281 itu sebagai peserta. Presiden boleh diikut sertakan. Berarti dia nggak boleh jadi pelaksana. Nah, batasannya apa? Boleh sepanjang dia nggak pakai fasilitas negara dan dia cuti. Oke? 299 itu sebagai peserta. Bukan, sebagai pelaksana.
Makanya pasalnya tuh, presiden punya hak melaksanakan. 268 beda. Kalau 299 itu sebagai pelaksana. Makanya 299 itu dikunci. Kau bisa jadi pelaksana hanya kalau kau incumbency. Ya kan? Karena nggak mungkin dong. Kalau dia jadi incumbent, dia nggak melaksanakan kampanye. Kalau nggak ada yang ajak-ajak dia untuk kampanye, masa dia nggak kampanye buat dirinya sendiri? Makanya 299 bunyinya begitu. Pelaksana, oke, Anda boleh melaksanakan dikaitkan dengan bawah. Nah, 305 yang kemudian menjelaskan. 305 itu menjelaskan hak-hak yang masih dia peroleh kalau dia menjadi peserta aja, dengan hak-hak yang melekat sama dia kalau dia menjadi pelaksana, karena dia sedang incumbent. Jadi dia nggak boleh dicabut semuanya gitu. Nah itu saya setuju dengan Bibip. Harusnya dibaca baik-baik. Pak Presiden ini hanya ngutip di pasal yang nggak pas sebenarnya. Karena dia sedang tidak nyapres. Itu pasal soal pelaksana itu. Itu pelaksana pasal itu. Kalau dia mau ngutip, harusnya dia ngutip 281. Hah? Nah, saya nggak tahu tuh, itu sengaja disalah atau karena dia bodoh aja, saya nggak tahu tuh. Itu, atau mungkin bawahannya nggak ceritain dengan baik, nah, orang lain tuh, ya kan? Mungkin yang print kan nggak jelasin, yang printin itu siapa sih yang printin? Dari senior kita kali. Huh? Senior kita, visipol jenengan, saya hukum kok. Ya kira-kira gitulah. Jadi maksud saya adalah memang tidak dibaca karena itu. Makanya kadang-kadang saya setuju dengan Rocky Gerung itu. Jangan cuma kerja, baca juga itu penting. Ya kan? Iya, penting itu. Jangan cuma kerja. Jadi ngawur. Baca juga penting. Nah, itu sum up yang saya mau bilang. Gini nih, tagihan kita sekarang adalah keseriusan kita melakukan pengawasan. Kalau dibiarkan, maka kekuasaan ini akan mengakumulasi kekuasaannya dan kemudian akan makin otoritarian. Makanya lawan, mau tidak mau. Ketika ada kesalahan, ada pemukulan di mana, lawan. Harus masuk lawan. Ketika ada bagi-bagi bansos pakai stiker, laporkan. Kita sekarang punya platform banyak banget, teman-teman ini udah teman-teman ini luar biasa bangun. Ada jaga pemilu, ada jaga kecurangan pemilu, ada peta kecurangan pemilu.com, jaga suaramu, banyak banget. Teman-teman harusnya mulai bekerja sama tuh dengan platform-platform ini, pakai. Karena modelnya tuh enak banget. Saya lihat kemarin sama peta kecurangan pemilu di Jogja sama kemarin acara sama Mas BW sama orang-orang Perludem. Itu kalian bisa foto buktinya, langsung upload, kirim ke situ. Peta kecurangan pemilu.com. Menurut saya bagus tuh. Itu inisiasi perlawanan yang rasanya harus dilakukan. Plus terakhir kita harus yakin partai politiknya lah. Jangan pragmatis mau kekuasaannya tapi pendidikan politiknya nggak mau. Saya selalu mengutip tuh kata-kata Syahrir yang kemudian banyak dipakai di undang-undang partai politik. Syahrir, Pak. Saya sering cerita ini. Syahrir, pemilu 55, PSI itu cuma dapat 2%. Tapi PSI Syahril ya. PSI Syahril. PSI Syahril. Cuma dapat 2%. Bahkan zakat aja nggak cukup, 2,5 kalau zakat kan. Nggak cukup 2,5 itu zakatnya. Iya, 2%. Dia tetap dengan ideologi sosialis kerakyatannya kan. Sosialis kerakyatan dia nggak mau. Dia dianggap oleh teman-temannya, salah kamu. Kenapa jualannya sosialis kerakyatan? Nggak laku. Komunis aja lebih laku. Bayangkan 48 memberontak komunis, 55 dia bisa nomor 4 pemilu. Jualan komunis aja katanya, jangan kerakyatan. Sosialis nggak laku, jualan komunisme laku. Jadi banyak orang PKI itu memang nomor 4 pemilu tahun 55. Tapi mulai pemilu 57, 58, 59, pemilu-pemilu lokal, dia sapu bersih tuh. Khususnya Jawa Tengah,
Jawa sampai Jawa Timur, Yogyakarta. Basis merah. Makanya itu kandang merah dari dulu itu. Iya kan? Iya. Tapi banyak juga PNI lah. Dia PNI nomor 1 dong. Enggak, PNI memang nomor 1 kan, harus kita akui. Tapi pemilu lokal menang telak loh. Kalau baca sejarahnya PKI itu menang telak di pemilu lokal. Disertasi dokter. Iya, ada disertasi dokter di kabupaten kota. Iya. Tapi sengaja nggak dimunculin itu. Kalau cerita sejarahnya sih bisa panjang nih kita sih. Maksud saya adalah ketika Syahrir ditanya begitu, dia cuma jawab begini. Politik itu bukan cuma rebut kekuasaan, Bos. Politik itu juga soal pendidikan publik. Pendidikan rakyat, pemberdayaan rakyat. Nah, ini keren nih jawaban begini menurut saya. Tagihan ini yang harusnya dipakai ke partai-partai sekarang. Mana? Ya, jangan cuma mau kekuasaannya. Lalu kemudian kita yang didorong untuk teriak ngapa-ngapain. Alah, lu pakai juga kekuatanmu. Itu baru yang namanya benar-benar serius mengurus negara ini.